لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karimil hannan yaghfiru liman syaa'a bifadlihi wa yu'adzibu man yasha'u bi'adlihi. لا إله إلا هو ذو الجلال والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من عذاب النيران وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي آخر الزمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وآوان. أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ساتر مسلما ساتره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. اعلموا إخواني وفقني الله وإياكم لطاعته أن هذا الحديث حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Yang alhamdulillah hingga pagi hari ini tanggal akhir dari bulan Zulhijjah dan sore nanti masuk pada 1 Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah, tidak berasa Islam usianya sudah 1445 terhitung sejak hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah. Usia 1,5 abad hampir. Ini Islam sekarang sudah menjadi agama terbesar kedua di seluruh dunia, dan nantinya insya Allah Islam ini akan menguasai dunia. Dulu Islam diperjuangkan, sekarang kita tinggal mengamalkan. Kalau boleh dibilang, kita itu sebenarnya tinggal enaknya saja, tanpa banyak berjuang, tanpa banyak perjuangan, tanpa harus ada peperangan. Kita sudah jadi, kemasan sudah jadi, sudah sempurna. Kita tinggal menikmati, menjalankan sudah dengan penuh kedamaian. Karena untuk membangun sebuah apapun, baik sistem maupun apapun, yang paling susah itu adalah awalnya, membangunnya, memasarkannya. Nah, kalau sudah jadi, ya udah, orang tahunya bahwa
Apapun itu taunya orang wah sukses dia nggak tahu perjuangan dari jerih payahnya sampai dengan hari ini itu seperti apa. Seringkali orang nggak tahu perjuangannya luar biasa, dan berapa banyak nyawa yang harus hilang. Kita alhamdulillah sekarang tinggal enaknya saja. Masjid sudah dibangun, sholat tinggal sholat, puasa tinggal puasa, zakat tinggal bayar, haji bagi yang mampu tinggal berangkat. Sudah enak banget kita itu menjalankan syariat. Jamaah sekalian, hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berkaitan ini, hadis ini ditengarai mengandung dari aneka macam, atau diantaranya adalah anwa'un minal ulum, ilmu, qawaid, yaitu dan juga wal adab, dan juga adab. Ada ilmu, qawaid, dan juga adab. Ada sekitaran ilmu dan juga kepedulian dan juga ada. Di sini sampaikan Rasulullah menyampaikan hadis riwayat Muslim. Beliau menyampaikan man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan atau membantu an mukminin, dari seorang mukmin kesusahan, membantu mengangkat atau menyelesaikan kesusahan dari orang mukmin, min kurabi dunia, dari kesusahan urusan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah nanti akan mengangkat kesusahan-kesusahan yang akan kita alami nanti di hari kiamat. Jadi jamaah sekalian, posisi kita saat ini itu belum aman, dan belum ada garansi jaminan dari siapapun bahwa nanti di akhirat kita akan selamat. Meskipun kita ahli sholat, tapi satupun di antara kita tidak ada yang menggaransi. Lain dengan sahabat Nabi yang di antara 10 ada sahabat yang 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Nabi sendiri adalah orang yang sudah maksum dan sudah dijamin oleh Allah masuk surga, bahkan tanpa hisab. Kita belum ada jaminan, Pak. Bahkan belum ada jaminan kita bakal mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita mungkin terlalu tenang untuk menghadapi kehidupan ini, dan kita terlalu tenang akan sedikitnya persiapan menuju ke arah sana. Kita masih biasa-biasa saja, level ibadah kita masih biasa, sholatnya juga sama gitu-gitu aja, zikirannya, wiridannya cuma segitu-gitu aja, sholat malamnya, puasanya masih ukuran standar. Tapi itulah memang kekuatan kita, baik kekuatan iman dan fisik. Memang umat Rasulullah ini umat yang lemah, dan ibadahnya sederhana, standar segitu aja. Baca Qur'annya juga kita segitu-gitunya. Tapi harapan kita jauh. Makanya Abu Nawas kan mengajarkan kita sebuah syair untuk orang lemah kayak kita ini. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Allah, kita ini nggak pantas masuk surga, tapi nggak kuat masuk neraka. Lah terus maunya gimana kalau bahasanya itu? Iya, udah tahu nggak pantas masuk surga, juga nggak ada garansi masuk surga, tapi kalau taruh di neraka juga nggak kuat. Jadi gimana solusinya? Ya solusinya ya ibadah semaksimal mungkin.
nanti urusan neraka atau surga itu biar nanti Allah yang punya, yang nantinya bagaimana keputusan Allah. Kalau bahasan kita, kalau memang tega ya masukin neraka gitu. Kalau gitu ya Allah, kalau memang tega ya masukin neraka, kalau nggak tega ya masukin surga. Tapi yang juga nggak cukup amalan kita untuk menebus tiket surga, itu masih sangat jauh sekali. Bahkan terkadang kita nggak peduli dengan kondisi orang sekitar. Maka Nabi mengajarkan kepedulian begitu pedulinya, sehingga Rasul menyampaikan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang membantu mengangkat atau menyelesaikan urusan kehidupan dunia seseorang, maka jangan khawatir, itu dijamin oleh Allah, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nanti Allah akan membantu kita urusan akhirat kita di hari kiamat terutama. Itu nanti akan dibantu. Jangankan hari kiamat, Bapak jamaah sekalian, banyak kisah-kisah dari kawan-kawan saudara kita yang pergi haji. Itu katanya kan Mekah itu kan gambaran dari selama kita di tanah air. Apa yang kita lakukan di sana biasanya akan kita dapatkan atau akan mendapatkan balasan. Bahkan hal-hal sepele, contoh seperti kemarin cerita ada teman yang keceplosan di sana, ngomong katanya, wah saya nggak selera makan. Ternyata ketika dapat makanan di sana itu rasanya nggak enak, maksudnya nggak selera. Nah, hal-hal begitu ini apa namanya, akhirat gambaran kehidupan kita di sini. Ketidakpedulian kita kepada sesama, nanti pun Allah tidak akan mempedulikan bagaimana kondisi dan keadaan kita. Maka sejatinya orang yang menolong orang lain, hakikatnya adalah menolong diri kita sendiri. Sekali lagi, sejatinya orang yang menolong orang lain, hakikatnya adalah kita sedang berusaha untuk menolong diri kita sendiri. Orang yang membantu orang lain, hakikatnya sedang membantu dirinya sendiri. Orang yang peduli dengan orang lain, hakikatnya sedang mempedulikan dirinya sendiri. Karena orang lain juga cerminan diri kita dan sama seperti kita. Dan yang paling penting adalah ketika kita menolong orang lain, membantu, peduli dengan orang lain, itu hakikatnya kita sedang merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk peduli dengan kita. Riyaknya sama Allah saja, jangan sama orang lain. Bismillah ya Allah, saya niatkan bantu orang, misalkan peduli dengan seorang, ya Allah, hanya karena Engkau ya Allah, bukan karena siapa-siapa. Berharap kelak saya mendapatkan masalah ketika di akhirat, karena pasti kita dapat masalah nanti di akhirat, bukan hanya dunia saja. Dunia sih nggak seberapa dan nggak seberapa lama, paling 60, 70, 80, yang 90 dan jarang-jarang. Hakikatnya sedang peduli dengan diri kita sendiri. Dipertajam lagi oleh Rasulullah, man yasaru ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan di dunia ini, yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan meringankan urusan kehidupan dunianya dan juga akhiratnya. Masya Allah Pak, Allah itu kalau sama kita nggak hitung-hitungan. Kita ngeringanin urusan orang di dunia, Allah ringanin urusan kita di dunia dan akhirat. Kebaikan-kebaikan kita, keringanan-keringanan kita yang selama ini kita dapatkan, urusan apapun itu bisa jadi karena kita dulu pernah meringankan urusan orang. Masalah berat hidup kita bisa jadi dulu kita pernah memberatkan urusan orang. Tidak pedulinya orang lain terhadap kita, misalkan aku tidak pedulinya Allah dengan kita, bukan hanya orang lain, tapi tidak pedulinya orang lain ataupun Allah kepada kita, bisa jadi karena kita tidak peduli dengan orang-orang sekitar. Atau bisa jadi tidak pedulinya orang-orang di sekitar kita
itu bentuk kepedulian Allah dengan kita agar supaya kita semakin dekat dengan Allah agar supaya kita hanya pengen Allah yang peduli dengan kita. Ini urusan sosial begitu Rasulullah menyampaikan begini. Barang siapa yang meringankan yasaru ala mu'sirin, orang yang kesusahan, Allah akan meringankan urusan dunia dan akhiratnya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib, ini di sini disebutkan musliman, orang muslim. Allah alam kalau membicarakan keburukan orang yang bukan muslim, apakah masuk kategori dosa atau enggak? Tapi hanya di sini disampaikan bahwa itu musliman yang wajib bukan berarti membolehkan ya, tapi urusannya itu nanti urusan sosial saja kali ya. Di sini disebutkannya hanya muslim, enggak disebutkan hanya orang saja. Tapi kalau yang tadi di atas mukmin, kurbatan. Nah kemudian yang berikutnya waman yasaru ala muksirin, ini umum. Barang siapa yang meringankan orang yang sedang kesusahan, membantu meringankan beban orang yang kesusahan. Tapi di sini tidak disebutkan mukminnya. Nah yang berikutnya di sini disebutkan muslimnya. Waman satara musliman, barang siapa yang menutup aib orang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan bahkan di akhirat. Pak, kita sama-sama punya aib, punya dosa yang orang lain tidak boleh tahu oleh kita, yang kita sendiri malu kalau itu ketahuan. Mungkin kita dulu pernah melakukan satu kemaksiatan di masa-masa jahiliyah kita, di masa-masa kita bodoh, di masa-masa kita muda. Itu masa lalu yang mungkin kita kalau ketahuan sama orang, kita akan merasa malu di dunia ini. Tapi janji Allah, kalau kita sudah punya aib, tutup aibnya orang lain, nanti Allah akan menutup aib kita di dunia wal akhirah, bahkan di akhirat. Yang repotnya kalau kemudian di dunia kita aibnya dibuka, di akhirat dibuka. Malu juga kalau di dunia ditutup, tapi nanti di akhirat disebarluaskan, ditampilkan di hadapan umum. Ini loh si fulan dulu begini. Kaget semua orang, nggak nyangka ya, ternyata biasanya kan gitu. Repot kalau nanti di akhirat dihukumnya di depan orang banyak, diadilinya di depan orang banyak, dibuka oleh Allah. Ini loh dosa-dosamu selama di dunia, saya tutupin dulu, tapi karena kamu nggak nutup aib orang, sekarang saya buka di depan orang-orang semuanya. Nah ini yang kita khawatirkan begitu Pak. Kita dipermalukan, kita kan paling malu kalau dipermalukan di depan umum. Makanya kalau ada urusan apa-apa, negurnya jangan depan umum, panggil 4 mata, ajak bicara, sampaikan dengan bahasa yang enak. Pak, mohon maaf, tadi sholatnya saya lihat kok sujudnya 3 kali misalkan. Tadi saya lihat kok begini, kayaknya itu kurang pas deh Pak. Jangan negur depan umum. Ada beberapa masjid itu, tapi bukan di sini ya, area Pamulang, tapi bukan saya juga. Itu pengalaman teman-teman beberapa kali itu naik mimbar Jum'ah atau pokoknya naik podium lah ya. Ketika turun, ada di antara GKM itu yang langsung to the point saat itu negur bahwa oh tadi ceramahnya begini, langsung dikoreksi. Mungkin niatnya baik, tapi caranya yang kurang hikmah, kurang bijaksana. Alangkah baiknya dipanggil atau nanti nunggu sepi. Pak, tadi saya perhatikan Bapak membaca ayatnya salah misalkan, atau tafsirannya nggak begitu. Tapi kita juga nggak artinya menilai orang dengan tafsir kita. Tafsir kan banyak, Al-Quran saja ditafsirin dengan banyak sekali ahli tafsir.
Apalagi tafsiran kita, tafsiran yang minimalis, artinya sedikit pengetahuan dan sedikit ilmunya. Sampaikan, ayo berapa masjid begitu, langsung ditegur langsung. Ada kawan-kawan yang pernah tampil di sini pernah menyampaikan hal begitu. Ada yang kemudian sampai kapok, nggak mau naik, nggak mau hadir di masjid itu lagi karena merasa tidak pasnya gini. Bolehlah dikritik atau disampaikan, tapi caranya dia. Nah ini Pak, kita paling malu itu kalau kemudian ribut-ribut, rame-rame atau apapun kita itu di tempat umum. Apalagi kita kalau dipermalukan di depan umum, hati-hati makanya. Terutama kita misalkan di grup-grup itu biasanya nih, ya kalau yang selera humornya tinggi, dia akan menganggap bahwa itu bagian dari candaan. Tapi kalau orang yang selera humornya minim, sedikit, itu orang bercanda dianggap serius, orang serius dianggap bercanda. Orang lagi ngomong santai dia ngegas, biasanya gitu. Kalau orang yang selera humornya rendah, tapi yang humornya tinggi juga memang harus melihat sikonnya ya. Ada beberapa hal begitu. Yang paling nggak enak kalau kita sudah mulai membicarakan kekurangan kita di forum-forum umum. Nah, nanti jangan sampai Allah permalukan kita, buka aib kita karena kita seneng membuka aib orang lain. Oh si itu tuh jadi bahan obrolan. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita karena ulah kita begitu kemudian Allah tidak berkenan menutupnya. Hari ini masih Allah tutup aib-aib kita. Yakinlah semua orang kita punya masa lalu yang tidak semuanya bagus. Punya masa-masa di mana kita mungkin barangkali melakukan hal-hal yang hingga saat ini malu kalau kita inget-inget, kalau malu kalau ketahuan orang. Pasti ada. Kita semua pasti ada hal-hal begitu. Nah, apalagi kalau sampai Allah nanti di hari kiamat diadili di depan umum. Contoh misalkan saya diadili di depan orang-orang penjamaah. Di dunia saja dipermalukan begitu, apalagi di akhirat. Nanti malunya kayak gimana? Oh, kirain orang bener, nggak tahu kan biasanya gitu kita kan orangnya kirain orang bener, kirain orang ini, ternyata biasanya. Nah ini zaman sekalian, mudah-mudahan Allah tutup aib kita baik dunia maupun akhirat. Bukan hanya ditutup, tutup permanen. Kita maunya tutup permanen, diampuni secara permanen. Nggak diungkit-ungkit lagi, nggak dibuka-buka lagi. Tenang, Allah itu nggak seneng buka aib orang. Itu rahasianya, tenang aja. Allah itu nggak suka membuka aib orang. Jadi kalau kita pengen ngikutin Allah, jangan suka membuka aib orang, apalagi membuka di depan umum. Si anu kan begini begitu ya, sebenarnya. Nanti kalau Allah sudah bosen sama kita, takutnya Allah bosen sama kita. Nih orang udah ditutupin kok masih ngeyel aja, ya udah sekalian tak buka nih. Nanti repot urusan kita. Allah demi Allah fi aunil abdi. Allah itu fi aunil abdi. Bagaimana pertolongan Allah kepada hambanya ini, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah juga menggantungkan pertolongannya kepada seseorang yang menolong saudaranya. Artinya Allah fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba, maka nal abdu, selagi hamba itu fi auni akhihi, masih menolong orang lain. Jadi Allah itu akan menolong kita, akan dan selalu menolong kita selagi dan selama kita masih menolong orang lain. Jadi insya Allah Pak, selama kita masih peduli dengan saudara kita yang sesama muslim, terutama wabil khusus ya, jangan khawatir, itu pertolongan Allah akan selalu sama kita. Makanya orang mukmin itu nggak pernah khawatir dengan segala permasalahan hidupnya, itu nggak akan khawatir, karena dia yakin bahwasanya pertolongan Allah akan selalu ada untuknya. Apalagi orang-orang yang menolong agama Allah, orang-orang yang menolong orang-orang yang menolong agama Allah, dan orang-orang yang menolong orang yang sedang menjalankan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, jangan khawatir, pasti ada pertolongan. Makanya Rasulullah itu orang yang paling tauhid Pak,
Rasul itu nggak mau dibantu bahkan oleh malaikat sekalipun. Yang sering saya sampaikan beberapa kali di mimbar. Ketika Rasulullah dakwah menemui halangan rintangan, Rasulullah tuh pengennya, aku tuh cuma minta tolong sama Allah, nggak sama yang lain. Bahkan malaikat nawarin saja Rasulullah nggak mau. Saking tauhidnya, saking percayanya bahwa pertolongan Allah itu akan hadir di waktu yang tepat, pasti hadir gitu. Jadi kalau kita ada masalah kok tidak kelar-kelar, nggak selesai-selesai, yakin nanti akan Allah selesaikan di waktu yang tepat gitu. Berarti kalau memang hari ini belum selesai, mungkin besok. Selalu husnuzon sama Allah. Nah ini jamaah sekalian, jadi Allah itu akan menolong kepada siapapun seorang hambanya selagi si hamba itu peduli. Ternyata urusan sosial itu juga bahasanya adalah menarik perhatian Allah. Ya kalau situ masih peduli, saya masih peduli bahasanya gitu. Kalau situ nggak peduli sama orang, ya saya nggak peduli sama situ bahasanya gitu. Artinya pertolongan Allah ada pada hamba-hamba yang lain. Jadi jangan pernah meremehkan, menyepelekan orang. Kalau nggak mau disepelekan orang, jangan pernah berhenti menolong orang kalau kita tidak pengen Allah berhenti menolong kita. Bisa jadi nanti saya ditolong itu karena saya pernah bicara di sini seperti sekarang ini, dan Bapak mendengarkan, Bapak ngamalin. Bisa jadi pertolongan saya di pagi hari ini karena sebab saya menyampaikan ini, kemudian Bapak faham, mengamalkannya. Itu bisa sangat mungkin terjadi. Bisa jadi Bapak mendapatkan pertolongan karena menolong agama Allah, menghidupkan suasana taklim pagi hari ini. Menolongnya bukan hanya meringankan urusan, tapi kan tadi diantaranya. Bisa jadi kita nanti masuk surganya ditolong oleh Allah karena kita menolong masjid ini, memakmurkan masjid ini. Bentuknya sangat banyak sekali. Hal-hal yang sepele sekalipun ini jangan pernah diremehkan, bahkan oleh orang, mohon maaf, yang kita anggap bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa sekali. Makanya Nabi dan orang-orang soleh tidak pernah sekalipun meremehkan bahkan urusan kecil sekalipun. Ini jamaah sekalian, bagi hari ini masih baru belum ada setengah, sama nanti akan kita lanjutkan untuk hari berikutnya. Dan jamaah sekalian, ini untuk mengingatkan kita betapa pentingnya ada urusan kita ada sama orang lain. Pertolongan Allah itu ada dalam hamba-hamba yang lain, bukan hanya di kita saja. Jadi keselamatan kita itu masih banyak sekali bergantung dengan orang lain juga, Pak. Artinya kita nggak bisa menyelamatkan diri. Kita bahkan masih bergantung dengan pertolongan orang, masih bergantung dengan pertolongan Allah melalui orang tersebut. Makanya saya seringkali mengajak kepada jamaah gini loh, yang urusan sepele ini ya, di luar konteks. Saya seringkali mengajak jamaah sekalian, meskipun secara hadis, andaikan tidak kita jumpai ajakan untuk doa bersama, saya menghimbau untuk ikut doa bersama. Siapa tahu di antara kita ini ada orang-orang soleh yang doanya mustajab, mengaminkan. Kita nggak diterima, ini nggak diterima, kok ternyata ada satu yang aminnya pas barengan dengan aminnya malaikat, diterima sama Allah. Wah, itu nggak ada tuntunannya. Kita belum levelnya, Pak. Masih jauh kita untuk mengakui bahwa hadis itu hasan, sahih, dan lain sebagainya. Oh, ini nggak ada hadisnya. Kita jangan pernah bilang, Pak, ini nggak ada hadisnya. Kita ini bukan orang ahli hadis, bukan rijalul hadis, bukan ahli hadis, bukan perawi, bukan macam-macamnya. Kita nggak tahu, siapa tahu hadisnya ada, ya kan? Makanya hal-hal seperti ini saya makanya sering bilang, ayo kalau diajak doa bareng misalkan, atau siapapun yang ini, kita mengaminkannya saja. Siapa tahu kita pas lagi ikhlas-ikhlasnya
Bahkan orang doa sendiri saja, andaikan kita sempat, ya Allah amin, kabulkanlah doanya. Kita pas lagi ikhlas-ikhlasnya Allah ijabah. Mungkin orangnya ketolong sama aminnya kita. Doa kita ketolong dengan diaminkannya orang lain. Ini perkara hal-hal begitu kelihatannya remeh ya, tapi ada muatannya besar. Ini jelas sekali bagi hari ini, kurang lebih mohon maaf, dan mudah-mudahan semakin menambah kepedulian kita kepada orang lain, agar supaya kita mendapatkan peduli dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara beberapa poin yang di atas nanti jamaah sudah paham semuanya, kita beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Dan kepada jamaah mohon maaf, dan kita saling memaafkan. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.